fall, falling, fall in love. Sebelum kami mulai, izinkan saya memberikan satu gambaran sederhana. Setiap hari, kita semua menyalakan lampu, mengisi daya laptop, membeli makanan, membuang sisa makanan, dan menghasilkan sampah. Aktivitas ini terlihat kecil dan biasa, bahkan sering tidak kita sadari. Tapi, masalahnya ketika jutaan orang melakukan hal yang sama setiap hari, dampaknya menjadi sangatlah besar. Konsumsi listrik sangat meningkat, sampah terus bertambah, food waste menghasilkan kerugian ekonomi hingga ratusan triliun rupiah per tahun. Namun di sisi lain, aksi-aksi baik seperti hemat listrik, memilah sampah, ikut bank sampah, atau mengurangi food waste masih sering berjalan sendiri-sendiri. Pertanyaannya adalah, bagaimana kalau aksi kecil dari individu bisa dihubungkan menjadi gerakan kolektif lintas kota yang terukur, tervalidasi, dan terdampak nyata? Dari penyanyi itulah kami menghadirkan Region Link. Nah, pada situasi kali ini, ada 4 dari grafik yang sudah kita peroleh. Dari sheet kita, peningkatan konsumsi listrik per kapita dari tahun 2024 tahun 2005. Yang kedua ada timbunan sampah nasional masih tinggi. Yang ketiga, dominasi konsumsi listrik oleh rumah tangga tahun 2025. Dan yang keempat ada kerugian ekonomi akibat food loss dan waste. Dan di sini ada tantangan energi dan lingkungan Indonesia, yaitu yang pertama, peningkatan konsumsi listrik per kapita, timbunan sampah yang masih tinggi, dominasi konsumsi listrik oleh rumah tangga, dan kerugian ekonomi akibat food loss dan food waste. Yang kedua ada condition. Masalah utamanya bukan cuma energi dan sampah, tetapi belum ada sistem yang menghubungkan aksi individu menjadi aksi kolektif berbasis data. Belum ada sejauh ini platform digital kolaboratif lintas kota yang mampu mengubah data konsumsi energi dan pengelolaan limbah menjadi rekomendasi aksi estimasi dampak gerakan climate action yang terukur. Saat ini, aksi seperti hemat listrik, memilah sampah, mengurangi food waste, ikut bank sampah masih dilakukan secara individual. Aksi tersebut masih terfragmentasi, sulit tervalidasi, tidak terukur, belum terkoneksi antar wilayah. Kelompok yang paling terdampak mahasiswa, anak kos, komunitas kampus, rumah tangga urban, UMKM makanan, kantin, komunitas lingkungan, pemerintah kota. Dan dari sinilah urgensinya. Jika tidak segera diatasi, Indonesia akan menghadapi beban energi yang makin tinggi, masalah limbah yang makin berat, dan hilangnya potensi dampak kolektif yang seharusnya bisa dibangun. Peningkatan konsumsi energi akan semakin membebani sistem kelistrikan. Limbah yang tidak terkelola akan memperparah tekanan pada TPA, lingkungan, kota. Food loss dan waste menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar, yaitu sekitar 213 sampai 561 triliun per tahun, sekitar 4 sampai 5% PDB. Tanpa solusi, aksi berkelanjutan tetap berjalan sendiri-sendiri, tidak ada ukuran dampak yang jelas, tidak ada validasi, tidak terbentuk kolektif impak lintas kota. Dan dari sinilah solusinya, yaitu kita membuat Region Link, website climate action lintas kota berbasis AI untuk energi efisiensi circular waste action dalam mendukung regenerative living. Saya dengan Amanda Bojodor Aini sebagai hipster dari Telkom University. Dan saya Ja'far Kibatullah dari Universitas Gadjah Mada. Dan saya Anas Nasuha dari IPB University. Dan saya Valentino Yohanesianto dari IPB University. Akan menjelaskan secara detail bagaimana reasoning itu bekerja.
Baik, kita masuk ke tahap pendekatan sistem Regenlink, di mana di sini terdapat alur sistem dan tech stack yang kita gunakan. Mulai dari yang pertama, yaitu alur sistem, di mana terdapat 6 alur utama yang kita gunakan untuk Regenlink ini. Di mana yang pertama ada input and data collection, di mana user akan menginputkan data seperti energy data, waste data, consumption habits, city, dan action evidence yang berupa foto dan reportnya. Kemudian akan diolah melalui submission API Next.js yang akan divalidasi inputnya dan akan disimpan ke database PostgreSQL melalui Prisma ORM. Masuk ke tahap yang kedua, yaitu adalah data pre-processing yang merupakan tahapan validation and preparation, di mana data akan divalidasi, akan dicek format dan completeness-nya. Kemudian business rule validation, masuk ke data cleaning and structuring, yang mana nanti akan dinormalize data, handle missing values, aggregate historical data, and feature engineering. Kemudian masuk ke tahap berikutnya, tahap ketiga yaitu adalah AI Core, yang terdapat 4 algoritma di sini. Yang pertama ada AI Recommendation System, yang mana ini merupakan rule based plus ranking, yang outputnya berupa top and action recommendation, reasons, dan confidence score. Kemudian yang kedua ada predictive impact analysis atau formula based estimation, yang outputnya nanti berupa energy save dalam satuan kWh, ada waste reduce dalam satuan kilogram, ada CO2 reduced dalam satuan kilogram, dan ada cost saving dalam satuan rupiah. Kemudian masuk ke tahap yang ketiga, ada regenerative scoring model, yang mana ini merupakan weighted scoring yang outputnya adalah total score, level, city ranking, dan badge eligibility. Dan yang keempat, pada tahap AI Core ini terdapat Cross City Climate Intelligence, yaitu comparative analysis yang mana outputnya merupakan city ranking and comparison, best practice recommendation, dan cross city insight. Kemudian dari sini masuk ke tahap display and user interface menggunakan Next.js frontend yang akan ditampilkan melalui dashboard and visualization, di mana terdapat personal dashboard, impact visualization yang berupa charts, kemudian ada leaderboard and ranking, ada cross city comparison, dan challenge and progress tracking. Masuk ke tahap yang kelima, ada report and logging system, yang mana terdapat 3 tahap, yang merupakan pertama load storage database, report generation, dan model management. Kemudian di tahap yang keenam ada actuation system, yang merupakan action and prevention, di mana terdapat risk decision engine dan rule enforcement atau automated action. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari alur yang kita gunakan, yang merupakan pertama adalah data flow input, kemudian processing flow, yaitu AI Core, kemudian display flow, yaitu outputnya, kemudian ada feedback atau management flow, dan yang terakhir action flow. Nah, itu merupakan alur yang kita gunakan untuk Regenlink. Kemudian dari tech stack yang kita gunakan, kita menggunakan Next.js full stack, di mana kita menggunakan PostgreSQL dan dengan Prisma ORM. Kemudian terdapat Supabase untuk menyimpan gambar, dan terdapat Recharge untuk manajemen charge-nya. Baik, demikian untuk pendekatan sistem Regenlink. Selanjutnya, selanjutnya kita bahas mengenai kerangka tahapan pengembangan daripada Regenlink. Ada kerangka tahapan pengembangan ini sangatlah penting. Untuk apa? Untuk pembuat daripada website Regenlink. Untuk tahap pertama, kita merancang konsep serta arsitektur, yang mana pada tahap ini kita menentukan problem utama, merancang fitur database dan desain UI UX sebagai fondasi awal daripada pengembangan aplikasi Regenlink. Dilanjutkan dengan tahap kedua, yakni pengembangan proof of concept atau POC, yang mana pada tahap ini kita membangun model awal berupa input data, simulasi pengguna, AI recommendation, serta impact calculator. Dilanjutkan dengan tahap ketiga, yang integrasi sistem dan backend, dengan mengembangkan API, backend database, serta integrasi modul AI, scoring, challenge, dan history aksi. Adapun tahap keempat dan tahap kelima, yakni pengembangan dashboard serta MVP dan pilot testing.
Pada tahap keempat terlebih dahulu, kita mengembangkan API, backend, database, dan integrasi yang mana sama seperti tahap ketiga. Sedangkan pada tahap kelimanya, yakni melakukan deploy MPV, uji coba terbatas yang dilakukan kepada 5 user lintas kota, mulai dari Bogor, Yogyakarta, hingga ke Bandung. Dilanjutkan dengan evaluasi performa serta penyempurnaan sistem berdasarkan feedback dari pengguna. Selanjutnya, kita juga menganalisis beberapa framework. Yang pertama adalah analisis triple P, yang mana kita melihat bagaimana aplikasi regioning ini berdampak kepada lingkungan, orang, serta profit. Yang pertama, bagaimana dampak aplikasi regioning terhadap planet atau terhadap lingkungan. Dampak daripada adanya aplikasi regioning adalah yang pertama, energy efficiency improvement, yang mana dapat mendorong pengguna untuk mengurangi konsumsi listrik melalui rekomendasi AI, serta membantu menekan penggunaan energi berlebih. Yang kedua adalah circular waste reduction, yang mana dapat membantu pengguna mengurangi limbah harian, memilah sampah, dan mendorong aksi sirkular seperti reuse, recycled, and food waste reduction. And yang terakhir adalah climate impact mitigation, yang mana pada tahap ini dapat mengubah kebiasaan harian menjadi kontribusi lingkungan yang terukur melalui estimasi penghematan energi, pengurangan limbah, dan emisi karbon yang dapat dihindari. Adapun yang kedua adalah dilihat daripada people. Yang pertama adalah behavior awareness and education, yang mana dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya mahasiswa dan komunitas urban terhadap pentingnya efisiensi energi dan pengelolaan limbah yang bertanggung jawab. Yang kedua adalah cross city community collaboration, yang mana dapat mendorong kolaborasi antar pengguna, komunitas, dan kota melalui challenge, leaderboard, and dashboard kolektif untuk menciptakan dampak bersama. Adapun yang terakhir adalah youth improvement for sustainability, yang berguna untuk memberdayakan generasi muda sebagai aktor utama dalam aksi iklim dengan menyediakan platform digital regioning yang dapat diakses di mana saja, terukur, dan partisipatif. Adapun yang terakhir adalah of course profit, yang mana di profit ini kita menggabungkan tiga poin utama. Yang pertama adalah UMKM cost saving, yang mana membantu rumah tangga, anak kos, dan UMKM untuk menghemat biaya listrik serta mengurangi potensi kerugian akibat pemborosan energi. Yang kedua adalah operational efficiency, dengan cara menyediakan sistem digital yang mempermudah pencapaian, monitoring, dan evaluasi, serta aksi keberlanjutan tanpa proses manual yang rumit. Adapun yang terakhir adalah scalable climate tech model, yang dengan cara membangun model platform yang dapat dikembangkan pada berbagai komunitas, kampus, serta kota sebagai solusi digital berkelanjutan. Selanjutnya kita membahas tentang targeting daripada aplikasi regioning. Yang pertama, kita menggunakan framework atau menggunakan analisis STP, segmenting, targeting, and positioning. Yang pertama adalah segmenting. Segmenting daripada aplikasi regioning dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek geografis, yang mana pada aspek geografis ini regioning menyasar kota besar dengan kawasan urban di Indonesia, dilanjutkan dengan kota pelajar seperti Yogyakarta, Bandung, dan Bogor. Dilanjutkan dengan wilayah dengan konsumsi energi listrik dan timbulan yang tinggi, serta kota yang mendukung program sustainability dan smart city. Adapun segmenting kedua atau kita melihat regioning ini dapat masuk pada aksi demografis, yakni mahasiswa, komunitas, serta UMKM makan. Dan yang ketiga adalah psikografis. Ya, pada tahap ini atau di psikografis ini, regioning dapat menyasar individu, komunitas yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan, efisiensi energi, serta pengelolaan limbah yang bertanggung jawab. Adapun yang terakhir adalah di perilaku atau segmenting di perilakunya, yakni melakukan penghematan energi harian, menghasilkan limbah rumah tangga, membutuhkan aksi yang terukur, serta menginginkan platform atau website yang terkolaboratif antar kota dan antar daerah. Selanjutnya adalah targeting daripada aplikasi regioning, yang mana kita bedah atau kita jabarkan dari target utama, karakteristik target, serta karakteristik target tambahan. Target utama daripada aplikasi regioning adalah mahasiswa, komunitas kampus, serta UMKM yang membutuhkan solusi digital untuk efisiensi energi. Adapun karakteristik utama daripada target market daripada aplikasi regioning adalah pertama, memiliki kebutuhan efisiensi energi harian, dilanjutkan dengan menghasilkan limbah konsumsi yang rutin,
serta aktif dalam kegiatan komunitas dan memerlukan platform kolaboratif digital. Adapun karakteristik tambahan yakni siap mengadopsi platform berbasis AI, membutuhkan solusi yang mudah diakses, serta fokus pada dampak yang terukur dan kolaboratif. Adapun positioning daripada aplikasi Regeling yakni platform climate action yang berkolaborasi dengan AI sehingga dapat membantu mahasiswa, komunitas kampus, serta rumah tangga urban dan UMKM guna mengubah konsumsi energi listrik harian menjadi aksi berkelanjutan yang terukur, terarah, dan berdampak. Adapun bedanya Regeling dengan platform yang lain adalah di Regeling atau di platform yang lain hanya berfokus pada edukasi, dan edukasi. Adapun di Regeling kita menggabungkan dan mengintegrasikan energy efficiency, circular waste action, impact analysis, and cross collaboration dalam satu platform, sehingga Regeling hadir sebagai solusi climate action yang tidak hanya mendorong perubahan perilaku individu, tetapi juga membangun dampak kolaboratif lintas kota untuk mendukung regenerative living. Selanjutnya kita membahas tentang analisis spatial. Pada tahap analisis spatial ini kita melihat bagaimana Regeling itu diimplementasikan. Yang pertama adalah dari political atau dukungan politisi melalui dari regulasi terhadap transisi energi limbah. Yang kedua adalah ekonomik. Pada tahap ekonomik ini kita melihat bahwa pemborosan energi dan limbah menimbulkan kerugian sehingga diperlukan suatu website atau suatu wadah untuk mengatasi hal tersebut. Adapun sosial, kita dapat melihat bahwa kesadaran lingkungan meningkat, tetapi masih belum ada platform aksi kolaboratif. Yang selanjutnya adalah teknologial atau AI dan data rekomendasi aksi yang lebih personal dan terukur. Ada dari tahap environmental atau dari yakni perlindungan data pribadi dan keamanan menjadi sistem atau aspek penting dalam program implementasi. Ada yang terakhir adalah legal, yakni krisis energi dan limbah mendorong kebutuhan akan solusi digital yang mendorong aksi keberlanjutan. Berdasarkan dari analisis spatial, kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya dibutuhkan platform kolaboratif antar kota yang digunakan untuk aksi atau regenerative living. Oleh karena itu Regeling ini hadir untuk mengatasi dan memberikan wadah hal tersebut. Selanjutnya kita akan mendemonstrasikan website. Oke, baik. Terima kasih. Sekarang kita akan lanjut ke demonstrasi websitenya. Di sini saya sudah buka websitenya terlebih dahulu di lokal saya. Dan ini kita sudah sampai di halaman landing page-nya, yang dimana memberikan informasi-informasi tentang apa saja sih yang digunakan dalam website ini dan tentang apa saja tujuan dari website ini, seperti itu. Dan sama seperti yang teman-teman saya sudah jelaskan di sebelumnya, website ini tujuannya untuk membantu mahasiswa, komunitas UMKM, dan kota untuk mencatat data energi atau limbah serta menerima rekomendasi dari AI untuk menghitung dampak dan dapat berkolaborasi lintas kota. Baik, langsung saja di sini kita bisa login terlebih dahulu. Nah, di sini jikalau kita belum mempunyai akun, kita bisa masuk ke dalam register page-nya, yaitu daftar sekarang, yaitu kita memasukkan nama, email, setelah itu kita bakal memilih, kita bakal di kota mana, seperti itu. Setelah itu kita akan memasukkan password. Dan di sini saya izin mendemonstrasikannya menggunakan akun admin, dan di sini dapat saja langsung kita masuk. Dan setelah masuk, kita akan masuk ke halaman dashboard-nya terlebih dahulu. Di halaman dashboard ini langsung diberitahu tentang statistik kita dari energi record, waste record, berapa banyak aksi yang udah kita selesaikan, batch, energi save, dan sebagainya, beserta ada beberapa chart-chart yang sudah kami sediakan. Nah, langsung aja masuk ke fitur utama dari website ini. Pertama, kita akan melakukan energi record. Di sini kita masuk ke page energi record. Di sidebar sudah diberikan buttonnya. Saat masuk, di sini kita diberitahu bahwa energi input center. Seperti itu. Nah, di sini dapat kita masukkan dalam sebulan kita berapa KWH yang kita keluarkan, baru berapa ratus ribu atau berapa rupiah electricity cost kita. Setelah itu pilih housing type-nya atau tempatnya, apakah kita di kos, rumah, apartemen, asrama, atau UMKM, atau ada lainnya. Dan selanjutnya ada occupants, yaitu berapa banyak orang yang tinggal di dalamnya.
Setelah itu dominant device. Jadi di sini kita bisa secara detail memberitahu apa yang paling banyak mengkonsumsi listrik kita. Contoh seperti AC, laptop, rice cooker dan sebagainya. Dan selanjutnya bisa kita masukkan data tentang tanggal berapa sih monthly KWH-nya ini. Di sini kita bisa masukkan, kita bisa pilih tanggalnya, tahun dan bulan. Tetapi jikalau kita kosongkan, ini akan memakai tanggal hari ini. Seperti contoh pada hari ini saya berada di tanggal 7 Mei. Berarti ini saat kita memasukkan data, kita akan secara otomatis langsung assign di 7 Mei 2026. Saya coba memasukkan. Contoh di sini saya memasukkan di 120 KWH dan electricity cost-nya berada di Rp120.000. Dan saya pilih kos, dan yang tinggal di kos ini saya contohkan 1, dan apa aja yang dipakai, contoh AC, laptop, dan rice cooker seperti anak kos pada umumnya. Dan di record date saya kosongkan karena kita akan memakai tanggal hari ini. Dan saat saya save energi record, bakal memunculkan notif energi telemetri berhasil disimpan. Yang dimana di sini dapat kita lihat sudah langsung masuk di tabel riwayat energi, bahwa udah tercatat bahwa pada tanggal 7 Mei 2026 ada terpakai sebanyak 120 kWh dan biayanya yaitu 120.000, dan terpakai di kos sebanyak 1 penghuni saja, dan perangkat dominannya yaitu AC, laptop, rice cooker, seperti itu. Dan di sini update datanya langsung real time, tidak ada refresh page terlebih dahulu, langsung real time masuk datanya ke dalam database. Selanjutnya kita akan memasukkan di waste input center. Dan di sini kita akan mencatat jenis limbah, beratnya, sumbernya dari mana, dan status pengelolaannya apa aja. Dan langsung saja kita coba. Di sini saya mulai waste type. Saya pilih jenis limbahnya contoh sebagai paper atau kertas. Contoh bobot beratnya seberat 5 kilo. Dia berasal dari contoh saya kertas tugas, karena kan sebagai mahasiswa seringkali kita melakukan print kertas gitu kan untuk memberikan kepada dosen, sehingga limbah ini yang paling sering mahasiswa punya, seperti itu. Jadi saya beri nama kertas tugas. Dan status pengelolaannya, karena kertas tugas itu cuman kebanyakan kertas portofolio atau kertas A4, ini kita pilih bahwa dia sudah dipilah. Dan untuk record date-nya saya pilih hari ini juga, sehingga saya save waste record. Dan di sini secara real time sudah masuk bahwa pada tanggal 7 Mei 2026 ada jenis kertas dengan berat 5 kilo dan sumbernya itu kertas tugas kuliah, dan statusnya sudah dipilah, dan dia seperti di energi record tadi, dia langsung real time tertambah ke dalam database. Nah, dan di sini pada intinya AI logiknya kita akan masuk ke impact centernya terlebih dahulu. Nah, di sini di pusat dampak ini semua energi record dan waste recordnya kita sudah otomatis terbaca di dalam impact centernya ini, sehingga di sini dapat kita lihat data energi terbaru yang tadi kita masukkan yaitu 120 kWh, ya kan, di kos. Dan selanjutnya di data limbah terbaru tadi kita dapat lihat aku masukkan sebesar 5 kilo, yaitu tentang 5 kilo kertas. Nah, dari sini kita sisa pencet button ini untuk menggenerate rekomendasi dan estimasi dampak melalui AI yang sudah kita latih. Di sini saya langsung generate. Nah, di sini karena tadi sebelumnya sudah sempat saya melakukan generate, dia memberitahu bahwa semua rekomendasi utama sudah ada di action center. Kita disuruh untuk menyelesaikan terlebih dahulu. Jadi di sini juga kita sudah menambahkan fitur bahwa untuk mengecek apakah sebelumnya udah diselesaikan atau belum, dan apakah sudah terkeluar atau belum, sehingga di sini kita benar-benar sudah menghindari yaitu dup atau duplikasi rekomendasi dari si AI-nya, seperti itu. Dan di sini kita dapat lihat hasil rekomendasi AI-nya yang diberitahu, kita disarankan untuk send sort waste to waste bank, karena menurut AI-nya data limbah menunjukkan adanya potensi pemilahan dan pengiriman bank sampah atau mitra daur ulang. Dan selanjutnya kita diberikan saran untuk reduce standby power. Menurut AI-nya konsumsi listrik kita masih dalam rentang moderat. Jadi aksi ringan seperti mematikan perangkat standby dapat menjaga efisiensi. Dan masuk ke AI rekomendasinya, di sini AI rekomendasinya lebih kompleks dijelaskan. Seperti tadi alasan diberikan rekomendasinya yaitu data limbah menunjukkan adanya potensi pemilahan dan pengiriman ke bank sampah atau mitra daur ulang. Nah, di halaman AI rekomendasi ini diberitahu semua rekomendasi dari hasil energi record dan waste record yang udah kita isi. Nah, dan setelah itu bukan hanya sebatas kita sudah tahu, oh rekomendasi AI-nya ini aja. Kita harus melakukan aksi kayak gitu. Jadi setelah kita menggenerate rekomendasi,
belum langsung tercatat sebagai poin, tetapi kita harus melakukan aksi terlebih dahulu dan nanti dari aksinya ini yang akan memberikan kita poin. Di sini kita langsung aja masuk ke kelola aksi. Nah, di sini langsung diberitahu kita disuruh untuk send sort waste to waste bank kayak gitu. Jadi kita bisa pencet mulai aksi sebagai marker bahwa kita lagi menjalankan si sampah limbahnya ini kita bakal bawa ke sampah limbah bank seperti itu. Saya contohkan di sini kita mulai aksi. Nah, di sini dia loading terlebih dahulu dan dia sudah memberitahu aksi sudah dimulai, lanjutkan sampai selesai untuk menaikkan skor kayak gitu. Jadi markernya nggak bisa langsung kita tandai bahwa oh udah selesai. Jadi kita harus mulai terlebih dahulu. Ibarat kalau misinya nggak dimulai, kita tidak akan mendapatkan penambahan poin seperti itu. Nah, di sini saya contohkan, di sini current skornya kita masih 45 dan di sini kita base skornya plus 20, berarti yang seharusnya saat saya menyelesaikan ini kita akan mendapatkan tambahan poin sebesar 20. Saya tandai selesai dan kita ada penambahan 35 skor dan satu badge terbuka seperti itu. Completion rate 50%, satu dari 2 aksi dan kembali dashboardnya selalu real time dan datanya akan selalu terupdate. Nah, selanjutnya ada dashboard challenge. Dashboard challenge ini apa? Ini kita lakukan seperti event, di mana ada timelinenya dari 7 Mei hingga 6 Juni 2026. Yang dimana kalau kita gabung challenge-nya, setiap kita menyelesaikan aksi, itu akan menambahkan target berapa KWH yang akan di-save. Jadi ibarat kalau sudah nyampe di 50 KWH save, progresnya ini bakal selesai dan kita bakal mendapatkan poin tambahan selain dari hasil AI rekomendasi dari AI-nya kayak gitu. Contoh di sini saya gabung food waste dan 7-day energy dan di sini saya ke action dan di sini ada reader standby power. Saya mulai aksi terlebih dahulu dan saya tandai selesai. Dan secara otomatis di challenge kita akan menaikkan poin progres dari 7-day energy efficiency sprint seperti itu. Jadi kita sudah bergabung di dalam event ini dan setiap kita menyelesaikan aksi kita melakukan reader standby power itu akan menaikkan progres kita di challenge ini seperti itu sampai targetnya 50 dan waktu targetnya udah mencapai 50 KWH kita akan mendapatkan poin seperti itu. Dan gunanya poin itu untuk apa? Kita ada namanya sistem leaderboard. Nah, sistem leaderboard ini gunanya apa? Akan memberitahu seberapa banyak skor yang udah kita dapati seperti itu. Jadi poin-poin ini kita bakal urutkan. Jadi kita bisa melihat siapa sih yang paling benar-benar melakukan efisiensi kayak gitu karena melalui skornya dan dia udah menyelesaikan berapa misi seperti itu. Dapat di sini dan selanjutnya ada City Insight yang dimana kita bisa membandingkan di tiap kota. Di tiap kota nih skor kota mana yang paling tinggi sehingga cukup melihat dari skor dari kota yang paling tinggi kita bisa melihat bahwa di kota tersebut itulah melakukan efisiensi yang lumayan tinggi seperti itu. Karena seperti contoh kita lihat di sini di Bogor. Nah, di sini skornya adalah 1200, energi 3000, waste 96 menyelesaikan sebanyak 12 misi sehingga semua energi, berapa ribu KWH, berapa kilo sampah semuanya tercatat di sini dan skornya pun tercatat di sini sehingga kita bisa melihat bahwa oh ternyata kota ini melakukan efisiensi yang begitu dalam seperti itu. Dan terakhir di sini ada dashboard profile yang dimana tentang profilnya kita, regeneratif skor kita berapa, poin kita berapa, total skor kita berapa, aksi yang selesai berapa, badge yang terbuka berapa, tantangan aktif yang masih ada berapa, dan yang terselesaikan berapa. Baru kita memiliki ringkasan dampaknya kita diberitahu berapa banyak energi yang udah kita hemat, berapa banyak limbah yang berhasil kita kurangi, berapa banyak karbon dioksida yang kita hindari, dan berapa ribu biaya yang kita dapat hemat seperti itu. Dan ada identitas akun dan sebagainya. Dan yang terakhir kita juga ada fitur yang dinamakan badge. Badge ini gunanya apa? Semakin banyak poin yang kita dapati, maka kita akan membuka level-level. Nah, badge ini yang akan memberi ibarat sebagai penghargaan untuk orang yang benar-benar serius dalam efisiensi. Poin yang dia dapatkan semakin tinggi akan membuka badge dan badge ini yang bisa menjadi display yang melihat oh bahwa orang ini benar-benar sudah poinnya tinggi sehingga dia bisa mendapatkan suatu penghargaan yang contoh di sini saat ini saya memiliki 108, di sini diberitahu 42 poin lagi
menuju pembuat dampak seperti itu. Dan di sini ada beberapa fitur tambahan terakhir, yaitu admin control, yaitu kita sebagai admin dapat melihat semua total user ada berapa, city-nya yang terdaftar berapa, ada berapa komunitas yang aktif, energi record yang tercatat, dan sebagainya. Dan di sini kita bisa mengelola user, kita bisa mengelola action-nya untuk role based AI-nya, challenge kita bisa buat secara manual, sehingga kalau kita tiba-tiba mau menambahkan challenge bisa, kita mau menambahkan badge, menambahkan kota, dan menambahkan komunitas. Serta di sini ada user terbarunya apa dan action terbarunya apa. Baik, mungkin untuk ringkasan demonstrasi website cukup sekian dari saya. Terima kasih. Sebagai penutup, kami percaya bahwa masalah energi dan lingkungan tidak cukup diselesaikan hanya dengan kesadaran. Kesadaran perlu diubah menjadi aksi, aksi perlu dicatat, dampak perlu dihitung, dan gerakan individu perlu dihubungkan menjadi gerakan kolektif. Rajalink hadir sebagai jembatan antara desa, rekomendasi, aksi, dan dampak lintas kota. Dengan platform ini, kami berharap aksi kecil seperti hemat listrik, memilah sampah, dan mengurangi food waste tidak lagi berjalan sendiri, tetapi dapat menjadi bagian dari gerakan climate action yang lebih besar, terurut, dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.